kami hari ini akan mempresentasikan apa yang lusa lalu atau hari Kamis kita praktekkan, yaitu mengenai tentang praktek titrasi kadar asam dan basa. Pertama-tama kami akan memaparkan beberapa materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian dari proses titrasi itu sendiri, lalu yang kedua ada tujuannya, lalu yang ketiga ada analisis data, dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama-tama pengertian titrasi yang akan dibacakan oleh Zafar. Jadi titrasi merupakan suatu proses analisis di mana suatu volume larutan standar ditambahkan ke dalam larutan dengan tujuan mengetahui komponen yang tidak dikenal. Dalam praktek ini, larutan standar yang digunakan yaitu larutan asam basa. Dalam titrasi, asam basa indikator adalah zat yang ditambahkan sebelumnya ke dalam larutan asam. NaOH pada proses titrasi berperan sebagai titran, dan indikator yang digunakan adalah indikator phenolphthalein, sedangkan HCl berperan sebagai titrat. Lalu yang kedua ada tujuan dari proses titrasi itu sendiri yang akan dipaparkan oleh Nabi. Tujuan pada praktek titrasi yaitu untuk mengetahui kadar asam basa, asam asetat dalam larutan HCl, dan untuk mengetahui konsentrasi HCl dalam proses penelitian dari NaOH dan HCl, serta untuk mengetahui perubahan warna pada larutan HCl dan mengetahui tingkat asam basa larutan NaOH dan HCl. Ketahui bahwa larutan NaOH memiliki volume sebanyak 50 mili, lalu ada larutan HCl memiliki volume 10 mili. Larutan HCl ini memiliki volume 10 mili setiap labu Ermer. Lalu yang kedua ada indikator PP, yaitu phenolphthalein sebanyak 3-5 tetes dalam satu labu Ermer. Lalu pada proses T1 pada gelas pertama, yaitu proses titrasi 1, kita memakai HCl sebanyak 10 mili, memakai HCl pada titrasi kedua 10 mili juga, dan pada titrasi ketiga kita juga memakai sebanyak 10 mili. Ini untuk larutan HCl. Lalu untuk larutan NaOH-nya sebanyak 7,5 mili. Lalu pada proses titrasi kedua, volume NaOH-nya sebanyak 7,2 mili, dan pada titrasi ketiga menggunakan sebanyak 7,4 mili. Lalu kita masukkan yang pertama-tama volume dari NaOH yang ini, yaitu sebanyak 50 mili. Pertama ini ada konsentrasi NaOH sebanyak 0,1. Ini masukkan dulu ya prosesnya, yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 yaitu VNaOH dikali MNaOH sama dengan VHCl dikali MHCl. Lalu VHCl-nya 10 mili, dan karena ini belum diketahui maka kita coba dimisalkan dengan X. Lalu karena ini NaOH yang belum diketahui, kita harus mencari NaOH dari ketiga proses ini,
dengan cara dicari rata-ratanya. Bagaimana cara mencari rata-ratanya? Yaitu ditambahkan semua lalu dibagi 3. 7,5 ditambah 7,2 ditambah 7,4 yaitu 22,1 mili. Lalu 22 mili ini dibagi 3 yaitu sebanyak 7,4 mili. Nah ini 7,4 mili itu dimasukkan ke VNaOH. Ini itu hasil dari rata-rata dari ketiga proses titrasi tadi. Termasukkan 7,4. Nah lalu ini kita kalikan 7,4 dikali 0,1 itu 0,74 sama dengan 10x. Maka x sama dengan 0,74 dibagi 10. Maka x sama dengan 0,074. Maka dari sini kita ketahui bahwa konsentrasi sel itu sebanyak 0,074 molar/gas. Kita lakukan yang akan dibacakan oleh Kezia. Kesimpulannya yaitu dari hasil proses titrasi kita dapat mengetahui jumlah konsentrasi HCl menggunakan rumus pengecaran yaitu sebanyak 0,074 mili. Dan dari praktek tersebut kita mengetahui sifat larutan NaOH itu basah kuat sedangkan larutan HCl bersifat asam kuat. Itu saja presentasi yang kami lakukan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya dan apabila ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.